Manhaj salaf merujuk kepada pendekatan pemahaman agama yang dianut oleh para salafus saleh, yaitu generasi sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, serta mereka yang mengikuti jejak mereka dalam hal keyakinan, ibadah, dan akhlak. Dalam pandangan manhaj salaf, setiap amalan dalam agama Islam harus memiliki dasar dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, serta pemahaman para sahabat. Salah satu hal yang banyak dibahas dalam manhaj ini adalah bid'ah atau perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat. Jika kita melihat fakta di lapangan, masih banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan bid'ah pada masyarakat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang amalan apa saja yang masuk ke dalam kategori bid'ah, ada sebaiknya kita mengetahui apa itu bid'ah, agar kita sama-sama mengetahui bagaimana definisi bid'ah, agar kita tidak mudah menghukumi suatu amalan itu adalah bid'ah. Dalam istilah Islam, bid'ah berarti inovasi atau perkara baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i berkata bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik dalam keyakinan, ibadah, maupun muamalah. Secara umum, bid'ah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bid'ah hakikiyah, yaitu bid'ah hakiki, yaitu amalan yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam agama, baik dalam Al-Quran, hadis, atau atsar sahabat. Misalnya adalah perayaan-perayaan atau praktik ibadah tertentu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya. Yang kedua, bid'ah idhofiyah, yaitu amalan yang mungkin memiliki dasar dari syariat Islam tetapi praktiknya berbeda atau mengalami penambahan yang tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya adalah zikir yang dilakukan dengan cara atau jumlah tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan kita jelaskan amalan apa saja yang termasuk ke dalam kategori bid'ah yang dikerjakan oleh masyarakat kita. Di dalam masyarakat Muslim terdapat beberapa praktik yang menurut pandangan manhaj salaf dianggap sebagai bid'ah. Beberapa amalan tersebut antara lain ialah yang pertama, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi adalah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa diperingati oleh sebagian besar masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dalam pandangan manhaj salaf, perayaan ini dianggap sebagai bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun para sahabatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jika memang ada kebaikan di dalamnya, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah tentu akan melakukannya. Yang kedua, tahlilan dan yasinan. Tahlilan dan yasinan adalah acara berkumpul untuk membaca surah Yasin dan tahlil yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kematian seseorang. Biasanya pada hari ketiga, ketujuh, ke-40, 100, atau 1000 hari setelah kematian. Menurut pandangan manhaj salaf, praktik ini termasuk ke dalam bid'ah karena tidak ada dasarnya dalam sunnah Nabi Muhammad. Menurut mereka, seharusnya amalan setelah kematian adalah mendoakan dan menyedekahkan harta untuk orang yang sudah meninggal, bukan dengan mengadakan acara yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, zikir berjamaah dengan cara yang berlebihan. Berzikir merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, tetapi melakukannya secara berjamaah dengan tata cara yang berlebihan,
seperti suara yang dikeraskan, gerakan tubuh tertentu, atau jumlah yang ditentukan, dianggap sebagai bid'ah oleh manhaj salaf. Misalnya, zikir berjamaah dengan suara yang keras atau membaca zikir tertentu dengan jumlah tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, salawat dengan teks tambahan yang tidak sahih. Banyak di masyarakat muslim yang membaca salawat dengan tambahan kata-kata yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, semisal dalam bentuk syair atau lirik yang berlebihan. Menurut manhaj salaf, hal ini juga dianggap sebagai bid'ah karena sholawat yang dianjurkan adalah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, seperti sholawat Ibrahimiyah. Yang kelima, amalan khusus bulan Rajab dan Sya'ban. Di sebagian masyarakat, terdapat tradisi melakukan ibadah-ibadah tertentu pada bulan Rajab dan Sya'ban, semisal sholat raghaib pada malam pertama Jumat di bulan Rajab atau puasa khusus di bulan tersebut. Dalam pandangan manhaj salaf, tidak ada hadis yang sahih yang mengkhususkan amalan tertentu pada bulan Rajab, karena itu mereka menganggapnya sebagai bid'ah. Setelah kita mengetahui amalan apa saja yang masuk ke dalam kategori bid'ah menurut manhaj salaf, maka timbullah sebuah pertanyaan. Mengapa manhaj salaf melarang bid'ah? Menurut manhaj salaf, bid'ah sangat dilarang dalam Islam karena dapat menodai kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa alasan penting mengapa bid'ah harus dihindari itu karena yang pertama, bid'ah merusak kesempurnaan agama. Islam sudah sempurna sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang menyatakan bahwa agama ini sudah disempurnakan. Dengan melakukan bid'ah, seseorang dianggap menambah atau mengurangi sesuatu dari agama yang sudah sempurna. Yang kedua, mengikuti sunnah adalah jalan selamat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat Islam harus mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khulafa ur-rasyidin, karena itulah jalan keselamatan. Yang ketiga, menjaga keaslian dan keutuhan agama. Manhaj salaf menekankan pentingnya menjaga keaslian agama Islam tanpa adanya tambahan yang tidak berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana pandangan ulama salaf tentang bid'ah? Di sini akan kita jelaskan sikap ulama salaf tentang bid'ah. Para ulama salaf seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sangat tegas dalam hal bid'ah. Mereka menganggap setiap amalan yang tidak ada dasarnya sebagai bentuk penyelewengan dari jalan yang benar. Imam Malik berkata, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, maka sesungguhnya ia telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Imam Syafi'i menekankan bahwa setiap perkara baru yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sesat. Imam Ahmad bin Hanbal memperingatkan agar umat Islam tetap berpegang teguh pada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan bagaimana cara menghindari amalan bid'ah dalam kehidupan sehari-hari. Bagi umat Islam yang ingin menghindari bid'ah, di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil sesuai manhaj salaf. Yang pertama, belajar ilmu agama dengan sumber yang sahih. Pastikan untuk mempelajari agama dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Quran, Sunnah Nabi, dan tafsir para ulama yang berkompeten. Yang kedua, mengikuti Sunnah Nabi. Berusaha melaksanakan Sunnah Nabi dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak, maupun muamalah. Yang ketiga, menghindari ritual atau tradisi yang tidak ada dasarnya. Sebelum melakukan sesuatu amalan, pastikan bahwa amalan tersebut memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Yang keempat, bertanya kepada para ulama yang amanah. Apabila terdapat keraguan dalam suatu amalan,
sebaiknya bertanya kepada ulama yang berpegang kepada manhaj salaf untuk mendapatkan penjelasan yang benar. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan setiap kaum muslimin bisa menjaga kemurnian ibadah dan tidak terjatuh ke dalam amalan yang bid'ah, sehingga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan, teman-teman sekalian, bahwa bid'ah perkara baru dalam agama yang dicela oleh para ulama salaf semisal Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua memperingatkan akan bahayanya bid'ah bagi kita semua. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa salah satu cara untuk terhindar dari bid'ah adalah belajar ilmu agama dan mengikuti sunnah Nabi yang sahih. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.